Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kamala Cindy dari Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi atau Undaris, Ungaran, Kabupaten Semarang. Bulan-bulan ini banyak sekali pernikahan ya. Jadi sangat penting pernikahan itu dibahas di dalam bidang pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang wali nikah. Kita akan membahas seputar pengertian wali nikah, dasar hukum, kemudian urutan perwalian. Sebenarnya wali nikah itu ada banyak macamnya ya. Ada wali nasab, ada wali hakim, kemudian ada wali mujbir. Tapi untuk kali ini kita khusus membahas tentang wali nasab saja. Nah, apa sih wali itu? Wali itu kan jadi wakil dari pengantin perempuan. Jadi sebenarnya perempuan itu kan tidak merdeka ya, mohon maaf. Jadi tidak bebas. Jadi saat sebelum menikah dia di bawah perlindungan atau di bawah perwalian bapaknya atau orang tuanya. Nah, setelah menikah dia di bawah perwalian suaminya. Nah, wali itu sebagai wakil itu tadi. Pernikahan itu kan seperti jual beli kan. Pernikahan itu seperti jual beli, seperti perdagangan. Nah, jadi penjualnya itu walinya tersebut, pembelinya pengantin laki-laki, dan barang dagangannya itu pengantin perempuan. Jadi akadnya itu penjual dengan pembeli. Jadi kan pelaksanaan akadnya itu antara penjual dan pembeli, antara wali dan pengantin laki-laki, begitu. Ibaratnya begitu. Nah, wali nikah adalah wakil dari pengantin perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Tadi sudah saya sampaikan ya, jadi wali nikah itu adalah wakil dari perempuan. Kemudian dasar hukum wali nikah. Jadi adanya wali nikah, diharuskan adanya wali nikah itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, yang artinya, dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Nah, jadi di sini kan janganlah kamu nikahkan, berarti ayat ini ditujukan oleh wali, karena wali yang menikahkan. Jadi harus ada wali yang menikahkan di dalam Islam, begitu. Kemudian banyak dasar hukumnya yang lainnya, tapi kali ini kita singkat saja. Yang terakhir adalah urutan wali. Jadi di dalam mazhab yang terakhir adalah urutan wali. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada 9 urutan wali nasab. Yang pertama ada bapak. Jadi jika bapaknya itu tidak ada, misalkan meninggal atau tidak memenuhi syarat sebagai wali. Nah, syarat misalkan tidak Islam atau gila dan sebagainya, itu digantikan oleh saudara laki-laki sekandung ya, dari itu saudara kandung ya. Nah, jika saudara kandungnya tidak ada, digantikan oleh saudara laki-laki sebapak atau saudara tiri yang sebapak. Jika tidak ada, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Jadi ini adalah sepupu dari saudara laki-laki yang kandung. Atau jika tidak ada, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Jadi sepupu dari saudara tiri yang sebapak dan seterusnya. Ada paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, dan anak laki-laki paman sebapak. Nah, tadi kita membicarakan syarat. Jadi untuk
menjadi wali itu juga harus memenuhi syarat. Misalkan laki-laki, sebenarnya ada mazhab lain yang tidak, wali itu tidak harus laki-laki, jadi perempuan boleh. Tapi karena di Indonesia kita menggunakan mazhab Syafi'i yang mengharuskan wali itu laki-laki, jadi wali itu harus laki-laki. Kemudian Islam, jadi perempuan yang akan menikah itu beragama Islam, walinya juga harus Islam. Begitu juga sebaliknya, jika wali mewakili perempuan musyrik itu tidak boleh ya, atau sebaliknya itu berarti pernikahannya tidak sah. Kemudian merdeka, wali itu harus merdeka karena dia memenuhi hak atau mempunyai hak penuh atas dirinya sendiri. Jika begitu kan berarti dia boleh memenuhi hak orang lain. Kemudian balik atau dewasa, jadi harus dewasa, wali itu harus dewasa, harus bisa membedakan baik dan buruk, membedakan sah atau tidak sah, begitu. Kemudian adil, jadi seorang wali itu harus memenuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Tidak boleh, wali itu tidak boleh fasik, gitu. Saya rasa sudah cukup sampai di sini pembahasan kita. Apabila ada salah tutur kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.